Nih, kesel banget gue sama Richard. Naik nggak tuh kakinya? Iya lagi. Oke, well, kita lanjut untuk updatean hari ini untuk kalian semua. Ada updatean apa sih hari ini untuk kalian semua ya? Langsung aja kita ke video pertama. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dulu. Untuk apa ini, tiba-tiba video pertama langsung kayak gini. Buset. bagaimana anak itu ada masalah. Kalau lu khawatir dengan anak lu jauh di luar negeri, artinya Anda harus datang ke sana. Bukan dengan marah-marah begitu. Nah, independent woman, Bang. Iya. Independent woman apa? Kalau dibilang independent woman, pengen menjadi independent woman. Itu kayak jadi kayak gitu. Buset, itu apa sih? Gift atau apa ya? Iya sih, kalau filter nggak mungkin sih kayaknya. Pengen bebas. Apapun ceritanya, dengar. Kalau di negara Indonesia ini dia datang bisa ambil paksa. Kalau dia bisa ambil paksa anaknya. Kalau di negara Indonesia udah kayak mayorat aja nih. Maka di sana pun kalau dia mau, dia pergi ke kedutaan, dia bisa ambil paksa anak. Dia mau ke UK. Lah, kan ke UK, Bang. Kan keinginan dia ke UK, Bang. Ibu kita orang nih, Bang. Iya, kalau independent woman, kenapa sekarang dia kok tidak independent woman? Lah, kan sekarang kan independent Ngotot banget bang, ngeri deh. woman. Masih independent woman. Dengar dulu. Ini gokil saya wartawan deh. Ini mereka juga mau kalah gitu. Mereka berani loh bentak-bentak loh. Tapi kan itu sebelum di UK bang katanya. Waduh, ini komentarnya pasti lucu-lucu nih. Aja dulu Dia videonya. ingin jadi yang mau independent woman ini kan Loli kan? Ya. Kalau dia menganggap Loli ingin independent woman di UK dan dia sudah biarkan, artinya ketika Loli datang ke Indonesia, dia tidak terima dan kemudian Loli menempatkan dirinya sebagai independent woman. Loh, kenapa lu paksa-paksa sekarang dia dijemput paksa? Karena takut Biarin aja independent woman. Emang di UK nggak kebablasan? Ya. Lah, kan di asrama, Bang. Intinya begini nih sebenarnya. Kan si Loli itu di UK kan ketika itu pengen mandiri dan sebenarnya kenapa nih kita itu sampai akhirnya ya udah biarin aja deh kalau memang dia mau mandiri ya udah silakan untuk mandiri gitu. Tapi ternyata kebablasan kan gitu. Nah, yang dipermasalahin sama si Bang Rasman ini kenapa ketika anaknya sudah mandiri sesuai dengan kemauan ibunya itu kenapa sekarang dijemput paksa gitu ibaratnya gitu. Nah, si wartawan itu belain, tapi kan itu dia ngebangkang terus dia udah kebablasan gitu sebagai anak walaupun ibunya ketika itu mengucapkan ya udah biarin bodo amat gitu ya seperti yang kita saksikan kemarin lah ya, dihapus dari kakak segala macam gitu ya. Ya mau seperti apapun namanya ibu ya, ngelihat anaknya di kondisi kemarin-kemarin terakhir-terakhir ini yang begitu struggle ya, siapa sih yang tega gitu loh ya itu emosi sesaat sebagai seorang ibu aja sih gitu. Nah, yang di masalahnya sekarang kenapa sekarang harus dijemput paksa, katanya pengen anaknya mandiri segala macam gitu sih sebenarnya. Ya make sense lah ya, maksudnya mau kayak gimana pun ibu itu pasti bakal peduli ya, mau seperti apapun kondisi seorang anak itu namanya ibu gitu. Wah, luar biasa sih emang sosok ibu itu ya. Bang. Iya kan dia asrama, Bang. Mana kamu tahu dia asrama? Lah, kan tadi bilang dia asrama, Bang. Kan dia asrama, Bang. Dia asrama. Gimana kamu asrama, Bang? Loli itu selama di UK dan ada beberapa saat itu menurut pengakuan dari Fadel kan sudah pernah kami bilang dia bekerja endorse dari slot, ada kaitannya dengan 303. Nah, itu bakal diperiksa gitu. Saya tanya Anda, kira-kira pernyataan dari Fadel ini ya, kira-kira kalau dia di asrama dia lakukan itu, menurut kalian pantas apa enggak? Abang itu sebelum Dia udah kesulitan ekonomi selama di sana. karena itu Bang membangun kan kalau nggak ada uang dari orang tua melepas. Oke,
Kalau anak lu, tunggu dulu. Kalau anak lu membangkang, kalau anak lu membangkang, kalian rame-rame semua aspirasi perempuan ke gua, nggak apa-apa. Nah, gua 8. Oke. Gini, kalau ada anak yang membangkang, kita sebagai ibu dan bapak bicara. Oke. Saya bicara. Ada juga anak saya yang tidak sependapat dengan saya, ada. Kami berdiskusi. Gimana? Udah kau aja yang ngurus. Saya pantau dari sini. Ini karena tak tahu di mana bapaknya. Anak ini mau pergi kemana, bos? Ibunya begitu, omnya begitu. Dia mau kemana? Makanya dibilang oleh Pak Bajide, Pak Umar, harusnya terima kasih ke kami, katakan. Ketika itu si Loli udah dibeliin tiket sampai 2 kali kalau nggak salah, sampai hangus tuh ya tiketnya. Mahal loh tiket ke UK, ke Indonesia itu, UK Indonesia. Gila aja. Disuruh berhijab, disuruh ini, disuruh itu, untuk kebaikan. Kenapa jadi begitu? Itu dia. Udah, pasalnya apa? Baris Bang. Pasalnya apa, Bang? Pasalnya apa, Bang? Pasalnya apa? Bang, pasalnya apa? Laporin ke Baris Bang. Udah nggak kuat sendiri dia. Oke, kita langsung baca komentarnya. Gak ditonton penasaran, ditonton bikin pala puyeng katanya. Iya, apalagi tadi ya, waktu first impression baru puter videonya udah ada mahkotanya. Shock berat, apalagi ini Allah katanya. Oh, Pak Rasman ini nggak tahu ceritanya, jadi mau jawab kayaknya bingung. Kalau dicecar terus, iya sih. Hati-hati loh bang, ntar blunder lagi, mana susah ntar itu lurusin ya. Rasman, kau kebingungan ya katanya. Wartawan pertanyaannya the best kata. Iya sih wartawan, kritis banget. Jempol buat wartawan katanya. Wartawan lebih menguasai medan tempur banget katanya, sampai kewalahan tadi. Udah katanya angkat tangan. Oke, next di video selanjutnya. Captionnya dulu, ini sih ngakak. Rasman diteriak-teriakin wartawan katanya. Semua wartawan sampai bentak-bentak Rasman, makin seru dan lucu. Oke, lanjut. Bukan di searching aja bang, tempat sekolahnya bang. Bukan itu Sok tahu kan. di asrama bang. Dia memilih kabur. Loli itu selama di UK dan ada beberapa saat itu menurut pengakuan dari Fadel, kan sudah pernah kami bilang dia bekerja endorse dari slot. Ada kaitannya dengan 303. Nah itu bakal diperiksa juga. Itu kan sebelum kabur bang. Saya tanya Anda, Itu kira-kira pernyataan dari Fadel ini ya, kira-kira kalau dia di asrama dia lakukan itu, menurut kalian pantas apa enggak? Abang itu sebelum Dia udah kabur. kesulitan ekonomi selama di sana. Kalau bapaknya udah ngomong ya. enggak. Dia udah kesulitan ekonomi dari sana. Enggak, kata wartawannya. Enggak. Masih di itu kok, masih disupport sama mamanya ketika itu sebenarnya. Tetap dipantau gimana pun dia mengucapkan di media sosial, udah nggak mau, udah nggak peduli segala macam. Dia tuh tetap pantau anaknya gitu, tetap peduli sama si Loli ketika itu ya, sama si Laura. Bang itu bang, makanya orang tua melepas bang. Kalau anak lu, tunggu dulu. Kalau anak lu membangkang, kalian rame-rame semua aspirasi perempuan ke gua, nggak apa-apa. Kalian rame-rame ekspresi perempuan nggak apa-apa katanya. Penasaran kamu wartawannya kayak gimana sih di depan Bang Rasman ya, teriak-teriakin. Nggak gitu bang, tunggu dulu bang. Dengan saya ada. Kami berdiskusi. Gimana? Udah kau aja yang ngurus. Saya pantau dari sini. Ini karena tak tahu di mana bapaknya. Anak ini mau pergi kemana, bos? Ibunya begitu, omnya begitu. Dia mau kemana? Makanya dibilang oleh Pak Bajide, Pak Umar, harusnya terima kasih ke kami, katanya. Disuruh berhijab, disuruh ini, disuruh itu, untuk kebaikan. Kenapa jadi begitu? Tapi kan sejauh ini nih kita selalu mantau bang, sejauh ini sejak di Indonesia. Kenapa kalian mantau? Pasalnya apa bang? Pasalnya apa bang? Sejauh ini tapi ini kita tetap mantau bang gitu. Wah, wartawan the best banget. Kita lanjut ke komentarnya. Ada bapak apa nih? Nggak nyambung ya kayak gini. Oke, salfok sama kerah bajunya sampai kuping ah? Iya masa? Iya lagi.
Oke, next, pelawak baru katanya. Aduh, pelawak baru katanya bang. Gimana tuh bang? Bukan aku yang ngomong ya bang. Ini baca komentar bang. Kalau dia pakai kaos, jangan deh. Ujian hamil anak kedua berat banget ya Allah katanya. Cuma biasa cari hiburan di TikTok aja yang muncul ginian. Aduh, mana kera baju sampai ke kepala. Rasman jadi blunder katanya. Itu alat bantu dengar atau headset sih sebenarnya, nggak tahu tuh, nggak pernah lepas ya. Kemarin ada yang komentar juga bilang kayak gitu. Baru tahu kancing baju di dagu. Set dah. Pagangnya gila. Kalau ngomong sambil merem artinya apa tuh artinya? Kalau ngomong sambil merem. Kalau ngomong sambil merem apa tuh artinya? Nggak tahu. Pakar ekspresi kali yang tahu ya. Gue sampai bingung, yang harus disalahkan kerah bajunya apa lehernya katanya. Aduh. Nih babak baru ya, Rasman versus wartawan gitu. Waduh. Tuh, yang di kuping nggak pernah dilepas katanya. Ada ya pengacara kebanyakan kata-kata kira-kira kata, emang iya? Ya juga sih ya. Kira-kira begitulah katanya gitu. Woi, kerah baju itu di leher bukan di pipi. Baca komentar ya bang, sekali lagi ya bang. Rasman pakai kerah tuh di leher, bukan, aduh, begitu ya komentarnya. Dia tahu gak sih runtutan awal masalah ini katanya gitu. Iya, tahu gak sih bang sebenarnya bang? Jangan kira-kira dong, jangan katanya, harus benar-benar selidik ya tentang ini gitu. Oke, kita lanjut di babak selanjutnya. Ini ada Nikita Mirzani versus Suneo. Suneo itu siapa sih sebenarnya? Ada apa sih dengan dunia skincarean yang katanya sedang tidak baik-baik saja gitu. Aduh, babak baru lagi. Lanjut di videonya, langsung di videonya. Ingat ya masyarakat, muka itu investasi. Kalau nggak paham ya udah. Muka tuh dirawat bukan diedit. Muka tuh dirawat bukan diedit. Memang filter itu sah-sah aja dipakai, tapi masa lu mau bohongin orang terus pakai filter? Ntar pas ketemu mukanya jelek, beruntusan, bopeng kayak si Richard. Satu-satunya dokter yang mukanya bopeng, ya yang katanya punya produk bagus, itu cuman Richard. Toh. Kalau emang produknya bagus, kok bikin muka dia bopeng? Lihat loh mukanya dokter Rocky, mulus kayak pantat bayi. Ketemu aslinya sama di IG sama aja. Kalian jangan beli produknya si Richard itu. Dia aja nggak bisa ngerawat mukanya, tapi jual produk. Capek banget jadi dia. Wadidaw. Tapi dia nggak ini, maka dia nggak kayak banget. Dia nggak lagi tamu pewong. Apa sih? Mana ada? Momen kayak pantat bayi, please, capek banget ngakak katanya. Jualan ini salmon DNA, di salmon nggak ada ya, salmon DNA ya nggak ada. Makanya gue jauh-jauh tuh bikin skincare ke Korea. Kalian juga netizen percaya aja. Giliran udah di review sama Doktif baru, oh iya dari dulu harusnya kalian tuh tahu. Oke. Udah pada overclaim jualan skincare. Sosokan bilang ini ada retinolnya sekian persen. Kayak kucing lah. Apa sih dunia skincare lagi tidak baik-baik aja? Bagus dok, emang harus diberantas itu. Pada bohongin masyarakat aja buat memperkaya diri sendiri. Gue dukung Doktif ya. Berantas itu namanya Richard itu. Doktif itu katanya dokter detektif kalau nggak salah ya, yang turut memberantas juga gitu ya untuk skincare abal-abal ini gitu ya. Untuk yang ngapain sih, maksudnya kasihan orang udah beli tapi ternyata kandungannya itu nggak bagus untuk kulit kita sendiri, yang ada bakal ngerusak gitu loh. Udah akun orang dihilangin, nggak ngaku, bilang dikasih saham 20%, bilang hoax. Lu mau bilang hoax gimana?
yang ngomong ke orang-orang, lu minta 20% dan diiyakan, makanya masuk ke podcast lu. Katanya gini, sini kamu kasih aku 20%, nanti aku perbaiki nama kamu. Deh, tiba-tiba ada yang sepil bilang hoax. Nih, kesel banget tuh sama Richard. Naik nggak tuh kakinya? Itu dia pakainya juga sih. Itu gokil. Sepatu dia wedges. Memperbaiki nama Davina apa? Davina. Nggak usah, namanya udah pada jelek, udah. Nama lu juga jelek, Richard. Pakai posting hoax. Gimana ya hoax? Orang si ownernya sendiri yang ngomong. Gue kesel ya, gue gak suka orang udah dapat keuntungan tapi masih bilang hoax. Gak boleh jahat. Gak boleh. Itu ceritanya. Deh, kalian ya 22.000 penonton, gak usah percaya lagi si Richard tuh ngomong apa aja, gak usah dipercaya. Dia sama dirinya sendiri aja banyak bohongnya dia. Udah teh. Makasih teh. Sama yang gitu. Sosokan deket-deket. Gue kasih tahu ya, Richard, walaupun deket sama Hotman Paris nggak akan belain lo. Lo tahu, nggak akan. Pakai jual apa itu di kliniknya, udah jual salmon DNA pakai suntikan yang suntikannya udah terdaftar di Kemenkes, kan itu nggak boleh. Sayang aja tuh dia waktu live di TV One apa Metro TV, lawannya ngomongnya nggak terlalu lancar. Coba kalau lu lawan gue saat itu, gue bisa jajarin tuh kebohongan lu, Richard. Sama si Henny jangan lupa tuh, Henny tuh ya, mafia skincare terdepan yang punya pabrik di mana itu? Bandung ya, Bandung sananya lagi tuh. 11-12 loh masih Henny tuh. Pil tomato, semua nggak ada yang bagus produknya, semua pil tomato. Jangan mau disuruh beli pil tomato sejuta, apean. Kalian juga kadang-kadang juga suka ada bodoh-bodohnya netizen. Kalian tahu, kalian harus ingat ya, badan kalian, muka kalian itu investasi ya. Jadi kalau kalian mau beli produk yang bener bagus. Mahal juga ya harga-harga skincare-nya. Ya, tapi itu relatif sih. Ya kalau harga tapi kualitasnya oke, kenapa enggak ya? Tapi kalau ternyata kualitasnya seperti apa yang dibicarakan oleh Nick Nir, waduh bahaya. Katanya si Richard pernah maklon di si Ibu H itu. Bukan pernah maklon, emang masih maklon. Gak usah dipercaya tuh si Richard ngomong apa. Orang terjahat tuh kayaknya di muka bumi tuh cuma dua Bu Henny sama Richard Lee. Tah, Bahlul ente. Keluarkan Bahlul ya. Belnya mana kak? Katanya komen tuh. Kalau kayaknya ya si Richard itu sama si Bu Henny itu kayaknya harus bikin grup deh sama si Rasman, sekalian Rasman Bahlul tuh sekalian tuh masukin ke grupnya tuh. Ini apa nih? Teruntuk Ibu Henny, si manipulatif, temannya Rasman. Jualan krim polosan. Sekarang penjual-penjualnya menunjukin hasil lab kalau aman dan lain-lain. Ya iyalah, itu uji lab sampel dari bosnya lu katanya. Itu sampel dibeli random, yang polosan di tes lab katanya. Itu kan berbahaya. Ala-ala mau conference pers. Lo satu kata aja, playing victim. 1000, siap-siap disemprot pakai speed test. Set. Teruntuk doktif alias dokter detektif, dengerin.
saya mendukung penuh Doktif untuk memberantas mafia skincare ya, sampai ke daerah-daerah tuh sekalian ya. Sama si Deviena itu udah salah, bukannya bebenah, malah makin songong ya. Dia kerjasama tuh sama si Richard itu yang udah bukan jadi dokter lagi, dikasih saham dia 20%. Lu jangan nggak ngaku ya Richard ya. Si ownernya sendiri yang ngomong kemana-mana. Kalau lu dikasih 20%, lu nggak usah pakai bu kebanyakan bohong lu ya. Beratas dok, sekalian sama si Ibu Heni itu juga. Ternyata di chatnya juga bikin skincare di situ. Malah dia mengganggu-gangguan skincarenya sendiri ya. Emang dasar tuh lu ya. Konyong. Aduh, vokal banget nih kita. Sunio, gua masih mencari fakta tentang lu ya. Lu tungguin nih ya. Moyong. Sunio, gua masih mencari fakta tentang lu ya. Lu tungguin nih ya. Moyong. Ayo next di video selanjutnya. Ini dia Nikita Bajide, tepuk tangan untuk Nikita Bajide. Video apa ini ngakak sampai akhir. Marcel nggak takut itu panggil Nikita Bajide. Waduh, nyebut namanya aja Niki kadang nggak sudi ya, apalagi untuk jadi mantu. Ini malah disebut ya nama keluarganya ya, Nikita Bajide. Waduh, berani banget sih Marcel ini, woi. Detik-detik Nikita dipanggil dengan nama Bajide oleh Marcel, katanya gitu. Biasanya mukanya lemon biasanya ya. Biasanya mukanya lemon ya katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi ya? Untuk Rasman Nasution bagaimana? Untuk Rasman. Untuk Bang Rasman pula. Nggak ada ya Rasman ya? Untuk namanya Rasman nanti yang respon. Iya. Banget ini. Bukan Mirjani. Rasman. Jangan sebut-sebut Bang Rasman, ntar dia preskon katanya kita. Apa nih komentarnya? Tiba-tiba Nikita Bajide. Iya, kaget. Nikita Bajide. Berani banget sih Marcel ih. Waduh, udah kong kali kong belum sih? Kalau nggak habis tuh ntar. Itu yang botak si Rasman bukan sih? Yang mana? Bukan berarti botak Bang Rasman semua. Nikita asli baik, suka humor, kocak, senang bercanda. Love Nikita katanya. Kejadiannya begitu cepat, iya, tiba-tiba lengah dikit udah Nikita Bajide aja. Apa nih Marcel? Untung Ami lagi mood kalem. Iya lu, bahaya lu. Udah dijambak dia kok katanya. Ada videonya. Siapa suruh selalu bahas si Bajide? Emang iya, mana videonya yang dijambak? Waduh seru tuh. Iya kah, di video mana yang dijambak tuh? Penasaran juga tuh. Nambah kribo lah dia katanya. Acara nikahan siapa ya ini? Bukan nikahan tapi ulang tahun dari itu Mbak Sandi Purnamasari. Ulang tahun Mas Sandi apa istrinya gitu ya, pokoknya ulang tahunnya mereka lah gitu ya, di antara mereka. Marcel sampai rumah nggak itu pulangnya. Tahu tuh, selamat gak dia setelah bilang kayak gitu. Memang keren banget, gak ada mati, gaya keren banget guys, mereka lucu katanya, suka selalu kalian. Iya ya, itu buat hiburan aja sih kayaknya sih emang gitu ya, untuk untuk entertaining aja ketika di panggung itu gitu. Fadel Persrasman sama dengan Marcel. Emang iya. Kasus paling kocak dan rame, bener katanya Marcel, terngiang-ngiang. Iyo ya, Rasman gitu. Apa nih? Ini acara apa ya, tadi ulang tahun ya? Jangan dipanggil-panggil Rasman, nanti dia preskon kata. Iya, tahu Bang Rasman preskon dulu. Oke deh, itu sedikit updatean untuk kali ini ya. Semoga kalian suka, dan jika kalian suka jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.